Hai guys, jumpa lagi di Hazaul07 channel. Di video ini Hazaul07 akan share ke kalian tentang kumpulan semua kode rahasia yang sudah dirangkum dalam sebuah aplikasi. Dan aplikasi ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan seluruh informasi yang ada di ponsel kita. Selain itu juga aplikasi ini bisa digunakan untuk kita melakukan root di HP atau ponsel Android kita. Nah, tapi perlu saya garis bawahi sebelum saya memulai video ini, semua yang kalian lakukan di ponsel Android kalian adalah tanggung jawab kalian sepenuhnya ya. Di sini saya hanya menunjukkan atau share sebuah informasi, tidak menunjukkan bagaimana cara penggunaan ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke inti videonya. Pertama-tama di sini saya akan bawa kalian dulu ke Google Play Store. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada kalian aplikasi apa yang saya maksudkan dalam video ini. Di sini kalian silahkan langsung ketik script code. Nah, seperti ini, langsung kalian klik cari. Dan ini adalah aplikasi yang harus kita install di ponsel Android kita. Karena kebetulan saya sudah install aplikasi ini, kita langsung aja buka ya. Tunggu, jaringannya saya matikan. Kenapa saya matikan jaringan? Supaya tidak ada iklan, yang namanya aplikasi gratisan, maklum ya. Nah, jadi gini, kita buka aplikasinya dulu. Kalau kalian dengar agak ada sedikit suara noise atau suara kebisingan kendaraan, harap dimaklum ya guys, karena kebetulan lokasi tempat saya membuat video ini kurang strategis. Tapi saya harap suara saya cukup jelas di telinga kalian ya. Nah, ini aplikasinya sudah kita buka. Tampilannya seperti ini. Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara menampilkan seluruh informasi yang ada di ponsel kita. Caranya kalian tinggal klik di bagian ini. Ini adalah menu untuk menampilkan seluruh informasi ponsel kalian, dari mulai model, kerusakan, informasi baterai, informasi RAM, memori, dan juga yang lainnya, ada semua di sini. Langsung kita klik dan tampilannya seperti ini. Ini adalah informasi model ponsel yang sekarang saya gunakan. Kalian bisa tahu saya sekarang menggunakan ponsel yang paling kentang ya. Selanjutnya di sini kita untuk mengecek versi Android. Ini versi Androidnya masih versi Pi ya. Nah, kita tinggal geser-geser aja ke kiri, sensor. Nah, untuk mengecek kerusakan kalian tinggal klik ini salah satu ini. Contohnya sensor. Ini kan ada X, Y, Z ya. Nah, bagaimana cara untuk melihat kerusakan di sensor? Nah, cara untuk melihat kerusakannya, kalian bisa menandai apabila salah satu dari angka ini atau ketiganya tidak bergerak sama sekali, apalagi kalian menggerak-gerakkan ponsel kalian tidak bergerak angkanya, bisa jadi itu bermasalah dan kalian bisa langsung lakukan pengecekan di ponsel-ponsel terdekat ya, atau di counter lah lebih tepatnya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya di sini kita langsung lihat informasi CPU. Ini mencakup tentang sistem ya, berapa memori yang digunakan oleh sistem. Seperti contohnya RAM, internal. Jadi di sini semua akan ditampilkan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian ini ya. Kalau yang ini nggak usah nih. Saya juga nggak ngerti ini apa ini artinya nih. Kalau yang ini total RAM yang digunakan oleh sistem itu 1,9 GB. Terus di sini kan ada 8. Aduh, mana tadi ini? Nah, ini available RAM 810,3 MB. Itu artinya sisa RAM yang sekarang ada di ponsel saya itu 810,3 yang bisa digunakan. Nah, total RAM yang ada di ponsel ini 2,7 GB. Jadi seperti itu cara membaca informasinya ya. Selanjutnya di sini ada informasi baterai. Tipe baterainya Li-ion. Terus selanjutnya temperatur baterai itu 35, baterai Voltec itu 3882 ya. Selanjutnya di sini kita untuk mengecek status jaringan. Nah, status jaringan di sini yang ini artinya
itu mode data kalian ya, aktif atau tidak. Kalau kalian hidupkan data, dia tertulis di situ connected. Nah, kalau ini tidak terkoneksi ya. Terus data tipe ini tidak terbaca. Network tipe ini misalnya 3G, 4G atau apa gitu ya. Di situ ditampilkan semua. Link speed di sini nanti akan tampil semua kalau kalian menghidupkan datanya. Tapi ini kebetulan saya tidak hidupkan data supaya tidak muncul iklan. Selanjutnya di sini untuk memori dan juga RAM ya. Di sini juga ada informasi RAM. Terus di sini ada informasi memori internal ya. Nah, total yang digunakan oleh sistem itu 10,3 GB. Memori bebasnya ini 12,9 GB dan total 23,2 GB. Jadi seperti itu cara melihat informasinya. Selanjutnya ini display, fitur, masih banyak lagi ya. Nah, sekarang mungkin kalian bosan dengar penjelasan saya yang tadi itu ya. Kebanyakan bacot lah kalau bahasa sekarang. Nah, tapi sekarang saya akan bawa kalian ke inti dari video ini, dan ini adalah yang kalian tunggu dan yang selama ini kalian cari di YouTube. Secret kode atau kode rahasia. Semua kumpulan kode rahasia ada di bagian ini. Nah, kalian tinggal klik seperti ini. Kode rahasianya sudah tampil di sini dan kalian bisa lakukan uji coba di ponsel kalian. Dan ingat, apapun yang terjadi di ponsel kalian, kalau kalian melakukan kesalahan itu adalah tanggung jawab dari kalian. Jadi saran saya, selain dari panduan yang ada di video saya, sebaiknya tidak kalian lakukan ya, karena apabila kita salah menggunakan kode rahasia bisa mengakibatkan atau memberikan efek samping kepada ponsel yang kita gunakan. Nah, jadi di sini contohnya kayak 0011, 0808, ini banyak lagi kode yang lainnya kalian bisa gunakan dan kalian sesuaikan dengan tipe device kalian ya, atau merek ponsel kalian. Di sini ada merek ini milik Samsung yang saya sedang tunjukkan ke kalian. Terus kalau saya geser ke kiri, ini milik Sony. Selanjutnya ini milik OVO, ini milik HTC, ini milik LG, Motorola, Nokia, Apple, dan yang lain ya. Yang lain ini contohnya seperti merek-merek Cina seperti Xiaomi, Realme, dan juga yang lainnya. Jadi selanjutnya tadi kan saya sempat sebutkan bagaimana bisa melakukan root ya, aplikasi ini bisa kita gunakan untuk melakukan root di ponsel kita. Gimana terminal? Nah, ini dia. Kalau kalian mau root, ini ya, kalian centang ini, terus kalian klik bagian ini. Saya nggak tahu ini rootnya untuk apa, saya belum menghubungi pihak developernya, belum sempat saya tanyakan semua apa fungsi dari root ini. Ya mungkin kalian nanti bisa tanyakan sendiri ke pihak developernya. Ingat, sebelum kalian menggunakan fitur-fitur yang tidak kalian mengerti di sini, sebaiknya kalian langsung tanyakan atau menghubungi pihak developernya supaya tidak terjadi kesalahan ya. Nah, jadi sekian dulu informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka, klik tombol subscribe untuk melihat konten berikutnya, dan kalau kalian gak suka silahkan di dislike videonya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar tutorial yang pernah saya buat atau ide, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.